Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dewan alias Dede Irawan dalam acara Ngopi Ngobrol Pinggiran News Cilegon. Teman-teman, kali ini saya beneran sedang ngopi di sebuah tempat di mana di Jalan Tegal Cabe, Jalan Tegal Cabe, sebuah kedai kopi yang menginspirasi, makanya disebutnya Kopi Inspirasi. Iya, kedai kopi inspirasi. Kali ini saya ditemani oleh owner kedai kopi Inspirasi. Nah, kedai kopi Inspirasi ini menawarkan banyak sekali kopi, dari mulai Aceh, Papua, dan bahkan kopi Mancang. Teman-teman pengen mengenal juga tentang kopi. Kali ini kita akan bahas bersama, kalau disebut ahli belum mau ya Kang ya? Janganlah, lo tinggi ya. Bersama pecinta kopi sekaligus ownernya. Ya, selamat siang Kang Ari. Selamat siang. Kang Ari bisa perkenalkan diri Kang Ari? Oke, baik, perkenalkan saya Ari sebagai owner kedai Inspirasi. Ya, masih pecinta kopi ya. Jadi kalau dikatakan barista, bukan barista karena nggak punya sertifikat, tapi pecinta kopi saja, sehingga ya nyoba memberanikan diri untuk membuka kedai Inspirasi. Begitu. Nah, Kang, ini kan kopi macem-macem nih di kedai Kakang nih. Iya. Kita akan ngebahas sejarah kopi sebenarnya Kang. Nah, banyak orang Indonesia, orang kita nih ya, orang Cilegon, hanya sekedar kopi itu nggak mengenal sejarahnya nih Kang. Ini kan banyak kopi, dari mulai kopi apa ini Garut. Nah, sejarahnya sebenarnya kopi ini dari Indonesia atau dari Eropa sana Kang? Oke, baik. Pertama yang kita ketahui, kopi itu suka disebut kopi Arabica ya. Arabica yang terkenal. Iya, betul. Berarti Arab nih. Ini kadrun. Arab. Iya. Ternyata, tapi kan Kak, Arab itu padang pasir, gak ada kebun kopi itu. Iya, ternyata asal muasal itu kopi itu dari Ethiopia, daerah Kefa kalau saya itu. Daerah Ethiopia. Ya. Kalau orang Islam dulu namanya Habasi. Nama daerahnya? Ya, itu pas hijrahnya kaum muslim pertama itu sebelum ini Muharram nih pas nih. Muharram. Jadi sebelum hijrah ke Madinah itu ada Habsah. Iya. Ethiopia. Nah, dari itulah ada interaksi antara orang Ethiopia Habsah dengan orang Arab. Perkembangan. Jadi kopi itu dari orang Ethiopia awalnya. Nah, kenapa? Awalnya nggak sengaja penemuan kopi itu. Jadi biji kopi dimakan kambing ya, orang peternak kambing sana. Apa yang namanya? Itu mah motah itu orang Sunda mah bilangnya nggak mau diam, lincah, energik. Iya. Nah, jadi kan penasaran nih. Ditelitilah zaman kemasan orang Islam itu, orang tabib-tabib kaum muslimin. Iya. Dikaji, ternyata bisa jadi herbal, obat untuk menambah vitalitas. Awal mulanya kopi ini herbal. Iya, herbal, jadi kayak obat biasa gitu. Tapi berawal dari kambing yang sengaja makan itu diteliti sama tabib-tabib muslim saat itu. Jadilah itu. Berlanjut mungkin sekitar tahun 1000-an atau zamannya Abbasiyah. Kopi itu dari tabib menjadi chefnya ya. Tukang dapurnya istana. Diolah biar minuman ini tuh bisa dinikmati kan gitu ya. Iya. Dan diumumkanlah roasting, dimasak dulu. Dimasak atau di roasting, dibakar. Dibakar, di roasting. Jadilah minuman kopi gitu. Itu awalnya. Tabibnya. Bukan di Indonesia ya? Bukan. Dari itu belum ke Indonesia, masih jauh nih. Nah, Indonesia itu ketemu, akhirnya belum dibawa juga tuh sama orang Arab. Lalu zaman tahun 1600-an tatkala Islam menyebar ke Eropa. Nah, di Eropa itulah mulai lebih diseriusi minum kopinya. Ya, pertama di Prancis. Pertama kali Prancis yang mengenal kopi. Makanya kafe itu di Prancis pertama itu. Kafe itu di Prancis. Akhirnya masuk ke Inggris, karena kan satu koloni kan dekat. Itu sama. Dari Prancis baru ke Belanda dibawa ke Indonesia tahun 1500-an tatkala periode tanam paksa itu. Ya. Jadi kopi itu rempah yang tinggi nilainya, makanya ada tanam paksa kopi. Awalnya di mana Kang? Awalnya itu kopi itu tanam di kebun kopi Jakarta. Coba cek sejarah kebun kopi. Itu awalnya orang Batavia taunya itu ada kopi tanam di Jakarta. Di Indonesia nggak ada tanaman kopi? Nggak ada, itu dari luar. Jadi bukan varietas asli dari endemiknya Indonesia, bukan. Siap. Dari situ dibawa dari Belanda itu nggak sukses. Lalu ditanam di Bogor,
agak lumayan bagus. Ternyata baru ketahuan, ternyata dataran tinggi yang bisa menanam kopi itu. Oh, hanya dataran tinggi? Ya, karena yang dibawa Arabica awalnya. Gitu. Khusus Arabica hanya untuk dataran tinggi? Iya, kalau nggak salah tuh di 1100 mdpl ke atas. Jadi 1100 meter ke atas itu bukit Bandung. Iya. Nggak Bogor masih dapat lah. Puncak-puncaknya dapat puncak. Iya. Nah, yang bawah itu nggak bagus. Nah, gitu. Itu dari Arabica akhirnya, dari Arabica. Jadi aslinya itu Arabica itu cuma pembawa petani itu yang menyebarkan itu Arab. Yang menyebarkan Arab, makanya sekarang banyak kopi istilahnya Arabica ya. Iya, Arabica. Kopi itu dari itu. Makanya kalau kita bicara kopi, pengen asli kopi, itu Turkish kopi. Itu asli. Itulah racikan kopi yang suka diminum oleh para sultan. Jadi masuk ke Indonesia kan, setelah di Indonesia nih, perkembangannya kan ini banyak nih, ada kopi. Saya lihat tadi ada kopi Gayo, ada kopi Garut, Aceh, dan juga Manca. Kang bisa ceritakan awal mulanya nih, bisa tersebar ke berbagai daerah di Indonesia. Kemudian ini yang menarik sebenarnya di posisi yang mana nih, gitu loh kan? Saya katakan. Ya, tadi kan kita bicara tanam paksa ya. Jadi kopi itu segala tahun 1900-an sampai itu masih dipaksa oleh Belanda. Dipaksa kepada petani kita untuk menanam kopi tanpa menikmati kopinya. Gitu. Tanpa nikmati kopi. Ya, nanti kita bicara kopi luwak. Nanti ada keluar kita itu kopi luwak itu dari situ nanti. Tapi bukan kopi luwak yang ini bukan merek ya, bukan merek. Ini kopi luwak asli. Kopi luwak asli. Jadi kopi itu awalnya mungkin satu varietas Arabica murni ya. Mungkin murni dari Belanda, ditanam di awalnya kan di Jakarta, lalu ke Bogor, lalu menyebar ke beberapa pegunungan yang ada di Indonesia yang dikuasai. Aceh dikuasai Belanda, Medan dikuasai Belanda, sampai ke Papua pun kan gitu kan dikuasai Belanda. Toraja, Sulawesi pun dikuasai Belanda. Daerah itu dicoba tanam semua. Ternyata yang sukses itu yang mendunia itu ada 4 jenis varian kopi yang berdasarkan standarnya, kalau nggak Starbucks standar. Itu Gayo, Toraja, Preanger atau Jawa Preanger ya sebutnya, sama Papua nggak salah itu. 4 kopi ini yang terbaik. Jawa, maaf, Flores Jawa. 4 ini yang terbaik. Bukan terbaik, yang diakui. Yang diakui oleh Starbucks standar ya. Saya itu. Sebenarnya banyak. Kalau kita bicara yang terbaik, ternyata ada yang menarik gitu. Tahun 2018 misalnya, kopi Malabar itu mendapat penghargaan terbaik. Malabar itu di mana? Di Bandung Selatan. Itu daerah Pariangan Selatan ya. Dalam Malabar itu Bandung Selatan lah, dia dekat ke daerah Garut. Itu dia mendapatkan kualitas terbaik kopi. Harga itu mahal. Itu Jerman dan resmi mendapatkan namanya legitimasi resmi. Itu terbaik. Jadi selama ini kita itu ya maaf aja kita masih inlander ya. Masih jiwa terjajah ya. Kopi masih maaf aja, kopi yang kelasnya keberapa sih gitu. Teh aja masih kelasnya di atas angka 10 ke atas, di 20-an. Yang teh kita suka minum teh tubruk itu 20 ke atas. Satunya keluar semua. Satunya diekspor. Iya. Jadi kita hanya menikmati sampah-sampahnya aja. Sampah-sampahnya. Sama-sama sayang sekali gitu ya. Kita yang menanam, kita yang hanya menikmati itu. Semua diekspor. Ekspor. Namanya inlander. Makanya kalau kita bicara kopi itu di mana sih semua ngumpul kopi di Bandung? Kopi semua pengumpulnya di Bandung. Kok bisa? Ya nggak tahu ceritanya, karena awalnya itu Belanda itu nyaman. Kalau tadi kita bicara dengan Belanda, Belanda paling nyaman itu di Bandung. Paling nyaman di Bandung tinggalnya. Ada teh di Bandung, teh Louis ada terkenal itu, dagu teh ini terkenal. Daerah Bandung itu daerah buat nyaman buat villa-villanya Belanda. Dulu zaman penjajahan dulu. Kalau di Aceh mereka tuh bisa nanam maksa, tapi orangnya nggak dari Aceh. Kenapa? Takut mati. Yang nanamnya bukan orang Aceh? Orang Aceh yang nanamnya. Cuman dipaksa, cuman diambil sama orang Belanda. Tahu dia kirim ke Bandung semua. Kirim di Bandung semua. Ngumpul di Bandung semua sampai sekarang. Sampai sekarang? Pengepul itu banyak di Bandung. Pengepul kopi itu banyak di Bandung. Kalau kita bicara pengepul kopi untuk itu ada di Bandung. Nah, itu untuk kelasnya lokal. Nah, kelas ekspornya ternyata ada di Bali sekarang. Kelas ekspornya di Bali? Iya, karena di Bali itu ada kayak apa ya, eksportir kopi ya. Saya lupa namanya apa. Ada semua daerah di Indonesia kopi terbaik dikumpulkan di Bali. Di Bali. Jadi kalau kita mau ekspor kopi, ngumpulnya di Bali. Ngumpulnya di Bali. Iya, karena
ada asosiasi kopi itu eksportirnya di situ ngumpulnya. Jadi silakan. Tadi kakak mau cerita sampai ke kopi luwak yang tadi kopi fermentasi oleh luwak nih. Kakak mau cerita nih, ada yang menarik sepertinya sejarah zaman dahulu orang kita nggak boleh minum kopi. Bisa ceritakan? Oke. Lalu kan kopi itu anggapnya makanannya para menir ya, minumannya para menir ya. Menir itu para pejabatnya Belanda, sultan-sultan gitu. Ya. Rakyat itu nggak boleh. Bahkan kalau yang ketahuan minum kopi kayak yang penjara. Gara-gara minum kopi. Iya, wih, berarti enak sekarang ya Kang ya. Sekarang tinggal pesan aja ke Kang Amru, ya kan? Bisa. Datang ke sini, nongkrong di sini kan. Sultan. Jadi kalau ngopi di sini sama kayak Sultan ya Kang Amru ya. Iya. Itu. Ya teman-teman yang mau main ditunggu datang ke Kedai Inspirasi teman-teman. Bisa datang langsung pesen. Okay. Bisa jadi Sultan. Lanjut Kang. Ya, jadi nggak boleh. Nah, saking nggak bolehnya itu cuma dapat sampahnya, bahkan kotorannya. Iya. Jadi Belanda itu menjaga, dikontrol setiap panen itu dijaga. Yang sampai yang jatuh pun diambil. Nah. Oh, sampai yang jatuh? Iya, itu ambil. Tapi disortir sama dia. Nanti di grading ya. Disortir, di grading. Mana boleh dikirim ke sana gitu ya. Iya. Nah, yang nggak kepake dibuang, dibakar bahkan. Gitu. Bahasanya dihilangkan. Nggak boleh diminum. Nggak boleh diminum oleh. Nggak boleh. Saking nikmatnya kopi. Iya betul, takutnya ketahuan harganya. Pokoknya dijual ke Belanda semuanya. Iya. Nah, cuma satu yang nggak mau disentuh sama Belanda, tainya luwak, kotorannya tuak. Ya. Bentuknya pasti green bean-nya pasti utuh-utuh tuh. Iya. Cuma dimakan yang matang-matang, yang kualitas terbaiknya, makan keluarnya masih bentuk biji kan gitu. Iya. Yang cuma cherry-nya doang ya, Mas Manis doang yang dimakan dagingnya. Nah, karena ya namanya kita orangnya terjajah. Masih ini. Ya akhirnya dibersihkan tuh kopi tuh kayak nasi aking lah katanya. Iya. Ternyata kualitasnya akhirnya dijadikan jadi kualitas terbaik. Iya. Dan ini diakui sekarang. Diakui, kopi luwak itu masih diakui. Jadi kopi luwak itu tergantung dari varietas bijinya kan. Iya. Luwak cuma tahu matang tidak matang. Iya. Busuk tidak busuk aja. Iya. Yang kualitas terbaik diminum. Tapi kebun kopi misalnya, kalau kita taruh kebun kopi direbus aja, makannya luwak direbus sampai matang. Iya. Kalau ditaruh di Arabica, yang matangnya Arabica ya diambil sama dia gitu. Iya. Jadi artinya luwak hanya mengenal matang tidak matang saja. Akhirnya diambil, dibersihkan, itu akhirnya anggap kita sortiran ya. Iya. Kalau tadi kita bicara grading itu satu-satu kan dipilih nih, kualitas 1, kelas 2, 3 ya. Iya. Ya karena luwak yang makan itu kualitas terbaik, kan nggak perlu pusing kan. Anggaplah E-nya pret panjang. Iya. Ya dapatlah berapa gram gitu. Iya. Ya olah, ada rasanya ternyata ada lebih fermentasinya, ada rasa asam-asamnya. Rasanya lebih kaya lah, varietasnya rasanya lebih, flavornya lebih banyak. Udah itu kan berkembang lah saat ini. Karena nungguin luwak makan itu kan banyak, Iya. lama. Ya, namanya rekayasa pertanian. Dibuatlah namanya sekarang ada yang wine process. Hampir mirip dengan proses luwak. Fermentasi tapi dengan sistem petani. Jadi proses. Ada black honey gitu. Iya. Yang lama kan natural proses. Nah, ini yang terbaru tuh yang wine process sama black honey gitu. Kang, tadi kita udah cerita sejarah tuh dari Ottovia sana ya tadi ya. Kemudian sampai ke Indonesia, bahkan bagaimana sejarah penemuan kopi luwak, bagaimana rakyat bangsa kita nih mau merdeka bentar lagi ya. Bentar lagi 17 Agustus. Mudah-mudahan merdeka bener ya, jangan jadi inlander. Tapi Kang, kalau mau merdeka seperti Sultan, kopinya di Kopi Inspirasi di Jalan Tegal Cabe. Ya, ini kopi asli, kopi Sultan, bukan kopi abas atau kopi setan-setanan. Jadi teman-teman yang mau ngopi silakan mampir ke sini. Dan kita lanjut nih teman-teman, mungkin kita bisa melihat bahwa Kang, apa sih yang membedakan masing-masing kopi? Kan ini kan kopi ini kan banyak nih di Indonesia, jenisnya banyak gitu kan ya, jenisnya banyak. Nah, saya pengen tahu nih Kang, apa yang membedakan? Yang membedakan dari masing-masing ini, dari Garut, dari apa itu Gayo, kemudian ada di sini punya lokal ya, punya lokal Mancak gitu kan. Nah, ini bisa ceritakan apa sih yang membedakan dari masing-masing kopi? Pertama, kalau kita mengenal kopi itu tanaman yang dia sifatnya absorb, dia menyerap unsur hara sekitar. Jadi kalau kopi ditanam dekat dengan jeruk, ada rasa atau aroma jeruk akan terserap oleh kopi itu. Wah, ini mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu nih. Ini ilmu yang sungguh. Kalau sekarang tuh kayaknya kan kopi itu buat menghilangkan bau bangkai, coba Iya.
kalau maaf aja jenazah yang udah kelamaan yang bangke itu taruh kopi biar nggak bau. Jauh-jauh jenazah kaki sepatu bekas pakai sepatu bau kita kasih itu resep itu sebenarnya apa si kopi itu. Makanya gini, kalau kita bicara varietas kopi itu banyak banget. Puluhan. Yang saya tahu itu puluhan dari pohon kopi itu ya. Dari Ethiopia yang satu itu dia bercabang sampai puluhan jenis. Jadi nanti ada robusta, ada arabica, dari satu varian. Dia ada kayak pertanian kan? Dari awalnya arabica Ethiopia. Lalu ada robusta. Robusta ini dikembangkan di Brazil nggak salah. Lalu di Liberica. Satu lagi saya lupa nama ada satu lagi ada 4 varian. 4 varian. Ya. Dari arabica aja itu banyak varietas. Nanti ada Ateng, Garantang, ada Yellow Katura, ada Java Buhut, dan yang lainnya banyak lah. Nah, anggaplah kopi kita ambil Yellow Katura atau Ateng. Dan satu varietas unggul, satu tanaman biji kopi Bapak tanam atau Mas tanam ini di bukit, tapi beda wilayah. Sisi barat, di timur, di paling puncak ketinggian 1.200, 1.500 itu kan beda-beda. Pada varietasnya sama. Beda rasa. Itu kenapa kan? Tadi dia mengabsorb setiap lingkungan sekitarnya. Kalau ada pohon pisang di situ, rasa banana keluar biasanya. Biasanya kita bicara ya. Iya. Tergantung tadi kekuatannya. Tapi saya nggak pernah melihat rasa kopi dengan rasa pisang. Ada. Saya pernah nyobain itu di Kopi Garut. Di sini ada nggak? Di Kopi Inspirasi ada? Enggak, itu terbatas ya. Papandayan. Papandayan saya pernah nyoba. Papandayan dia ada rasa banananya. Itu unik. Ini kok ada bukan dicampur jus banana bukan? Karena saya dapat bijinya kok. Bijinya saya dapat bijinya. Di kita yang apa ya? Brewing sendiri, kita olah sendiri. Rasa pisangnya. Itu unik. Bisa tanaman jeruk, asam gitu. Iya, kayak ini Bali. Dari mana Bali? Bali ini ada sitrus aroma. Ternyata di Bali itu di Gunung Batur itu dia dekat dengan perkebunan jeruk. Kita yang perkebunan jeruk, dia aromanya yang kuat, bukan rasa asamnya. Berarti seperti halnya madu, tawonnya dekat tawon rambutan jadi rambutan. Ini pun sama menyerap energi pisang itu gitu. Iya, jadi tapi nggak semua tanah gitu ya. Bahasanya memang unik ya. Iya. Hal unik jadi matahari, unsur matahari. Antara matahari pagi sama sore itu kualitasnya beda juga nanti. Maksudnya kan ini pohon kan matahari kan muter kan? Iya, tapi kan beda penyerapan dari tumbuhan itu. Jadi bisa selang-seling nantinya. Misalkan yang sini pahitnya ngelekit, yang ini pahitnya ngebatin gitu. Saya pernah dapat unik, saya pernah ke Garut dengan penyuluh pertanian. Dia dapat proyek dari Rusia. Dia dapat pesanan bertonton kopi. Syaratnya satu, banyak syaratnya. Syarat yang unik apa? Dia minta dipapas yang bagian ke mana? Ke arah matahari tenggelam. Ke arah barat dia. Pas matahari tenggelam. Iya. Dia pengennya yang dari arah timur nyalanya. Jadi bukit dari arah timur yang dia arah itu. Kenapa begitu? Karena matahari pagi lebih bagus dibandingkan matahari siang. Ternyata lebih kualitasnya lebih baik. Ternyata lebih, tapi kan rugi separuh. Iya, jadi nanam nggak bisa dimiringin. Ada kan ada harga. Iya. Ada harga, ada rasa gitu katanya. Iya. Nah ini yang menarik. Kok bisa kan? Ya itulah permintaan dari kita belum nyampe ke sana penelitiannya. Iya. Orang Rusia sampai begitu katanya mintanya. Untuk kopi, berarti pecinta kopi itu sebenarnya di Eropa sana ya Kang ya? Banyak di Eropa karena memang dari dulu tuh kopi pertama olahan minuman di Eropa kan dari kita bicara Prancis. Dikembangkan juga oleh Belanda, diambil doang ke ini Eropa. Di Brazil pun sama. Brazil itu kenapa sampai ada robusta? Iya. Dulu tuh Brazil dijajah sama Spanyol. Spanyol diambil semua. Yang minum mati, yang minum dimatikan, dibunuh semua. Ya nggak boleh. Jadi minuman sultan itu sampai akhirnya mencuri. Tatkala itu curi-curi. Bagaimana caranya mencuri bibit kopi gitu. Nah, ditanamnya kok nggak berhasil. Tumbuhlah di dataran rendah yang nggak jauh dari perkebunan kopinya Belanda, Spanyol itu keluarlah robusta. Keluarnya robusta itu sejarahnya dari pencurian. Dari mencoba bibit-bibit itu, dari sekian bibit itu yang bertahan itu ada bertahan. Varietas dia di bawah di dataran agak rendah. Yang jauh dari perkebunan kopinya punya penjajah lah, Spanyol itu. Dari situ
keluar robusta. Nah, orang kita kan sekarang sepertinya pecinta orang Indonesia nih ya, pecinta hampir seluruh Indonesia itu pecinta kopi kan. Artinya tapi aslinya itu kopi sultan ya, kopi itu adalah kesukaan sultan. Karena dijajah dipaksa untuk minum, nggak boleh minum. Kakak kan pecinta kopi nih ya, walaupun saya juga sebenarnya pecinta kopi. Apa sih yang menarik dari kopi sebenarnya? Rasa apa yang menarik dari kopi? Misalkan pahit, kan kopi ini kan kecut gitu, pahit lah, pahit. Nah, kok bisa menarik? Kalau grader atau pada itu kan ceritakan after taste-nya ya. Iya. After taste itu ada rasa yang tersisa di dalam setelah kopi itu hilang. Dari semua itu ada after taste-nya, ada rasa yang tersisa. Itu yang menarik. Apa ya? Saya itu awalnya nggak tahu kopi begini, tapi minum kopi sasetan lah ya. Sasetan. 2016 saya nyobain ke kedai kopi di Kalimantan Barat saat itu. Kopi ya memang masih kopinya masih kopi gula. Cuman dia masih dari biji bubuk atau dibikin ada kan unik rasanya. Akhirnya tawarin nih, Kang kalau mau ngopi cobain kopi asli langsung. Kopi apaan? Asem gitu ya. Pahit kan. Saya juga pernah bawa teman ke sini gitu kan, begitu dikasih rasanya pahit, dia sambil bilang kapok gitu kan. Tapi sebenarnya apa sih Kang yang menarik nih? Saya after taste. Pahit itu awal saja. Iya. Awalnya memang ada pahit itu mungkin body terlalu tebal. Nah, body bahasa itu body awal. Body rasa ya. Iya, body rasa itu tebal, dia yang orang pertama itu kaget pasti. Iya. Coba after taste-nya. Kakak habis minum kopi yang kopi murni ya kita bicara. Kopi yang kopi tanpa gula. Udah itu kumpul langsung minum air putih. Air putih aja rasanya manis. Oh, jadi karena saking pahitnya kopi setelah enggak juga, bukan saking pahitnya kopi. Ini tuh kayak dibilas sama kopi lidah itu. Dicuci. Iya, dicuci. Makanya kalau Akang sekarang coba ada namanya detox salah satunya itu namanya kopi anema kopi. Itu tuh buat detox, membakar lemak segala macam. Dia tuh punya sifat detox. Buat obat membakar lemak dan menghilangkan racun. Termasuk membersihkan lidah itu. Jadi kalau kopi itu bagusnya sebelum makan. Nanti habis makan itu akan lebih kaya rasa. Dan jadi rasa makanan itu asli ya. Iya. Tidak tercampur dengan rasa-rasa yang dulu gitu ya. Itu kayak dibilas itu rasa. Nah, itu after taste-nya. Makanya kita bicara habis kopi itu lebih banyak variasi rasa. Itu nikmatnya kopi. Kang, punten. Ada istilah nih ya kan. Kalau ngopi itu kita nggak ngantuk. Nah, ini bisa ceritakan Kang, kenapa kalau ngopi nggak ngantuk? Gitu. Tergantung ya kita jangan bilang kopi nggak ngantuk. Yang bikin nggak ngantuk itu sebenarnya terkala otaknya itu tersuplai oksigen baik ya. Iya. Kalau kita olahraga oksigen banyak kan. Nah, salah satu sifat utama di kopi ini ada kafein. Kafein itu. Nah, dalam kafein itu ada arabica, robusta beda. Iya. Kalau robusta itu lebih banyak kafeinnya, lebih tinggi. Bukan karena pahitnya ya? Bukan. Tapi karena kafeinnya tinggi. Kafein tinggi lebih banyak di robusta. Arabica ini. Ini ada efek. Kalau nggak salah ada satu di Arabica kelebihannya dia lebih rileks, membawa kita lebih segar, lebih refresh itu di Arabica. Kalau kita pakai energik, pompa jantung yang di robusta. Udah itu untuk mengeluarkannya itu ada nanti di roastingnya. Mau light, mau medium atau dark roasting. Nah, kalau espresso, biar melek, espresso double shot atau americano pasti melek. Karena fungsi jantung kita terpacu. Iya itu. Kalau jantung terpacu, oksigen lancar ke otak. Nah, jadi bukan kopinya, tapi kalau otak supaya oksigen. Gara-gara kafein. Berarti bisa menghilangkan stres juga kopi ini sebenarnya. Untuk yang hilang stres, Arabica disarankan. Dia itu ada satu zat yang dalam kopi itu saya lupa namanya. Dia itu mempunyai sifat untuk mengaktifkan hormon yang membuat kita itu lebih santai. Bahasa kita apa ya? Lebih rileks gitu. Jadi untuk ya tadi tanda kutip untuk 18 plus untuk itu beda lagi. Ada khusus tuh. Ada khusus. Nah, jadi ada kopi lanang. Ini mah kopi lanang? Kopi lanang. Apa nih? Teman-teman. Mungkin pecinta kopi yang pengen jreng gitu kan ya, kecuali Asidi Wow. Jangan ikut-ikutan. Jadi teman-teman kita akan ceritakan tentang kopi lanang juga teman-teman. Ya, bisa Kang ceritakan apa itu kopi lanang Kang? Kopi lanang. Banyak hal ya kopi lanang. Jadi
kopi itu kayak gini awal itu. Intinya green bean-nya itu bentuknya gini, itu kayak punya perempuan. Iya. Nah, itulah ada sedikit ini kenapa namanya lanang gitu. Iya. Tunggal, lanang itu tunggal. Kalau perempuan itu kayak ya. Oke, sebetulnya kopi ini di kotel awalnya kopi gini. Ternyata ada yang apa ya? Yang cacat tuh katanya. Bentuknya itu monokotil. Dia itu satu biji satu bulat. Iya, satu ceri satu biji. Nah, sebenarnya ini cacat bawaannya. Iya. Sekali lagi, karena disortir sama orang-orang itu. Tapi kan orang Indonesia, sayang nih kalau disortir. Kalau dibuang gitu ya. Di roasting aja. Ternyata ada efek kok lebih lancar gitu katanya. Ternyata ini kopi khususnya Arabica yang yang lanang ini punya efek menimbulkan libido meninggi. Nah, itu ada jurnalnya, saya lupa, ada satu zat dalam kopi lanang ini yang dia menaikkan tingkat libido kita. Bener nggak? Di sini jual kan? Ada. Teman-teman tuh, bagi teman-teman yang apa namanya, yang pengen ngilangin stres, ya kan ya, menghilangkan stres kemudian menginginkan stamina, bisa datang ke Kopi Inspirasi di Jalan Tegal Cabe. Khusus pasangan resmi ya. Pasangan resmi. Untuk pasangan resmi, jangan. Artinya bagi teman-teman yang ingin mencoba kopi, nikmatnya kopi, bisa datang ke kedai Inspirasi, bisa ketemu Bapak Amru. Ya, pesan aja, kita pesan seperti Sultan. Oke Kang, lanjut cerita lagi nih Kang. Nah, tapi ada juga nih Kang, tadi kan kita ngebahas tentang kalau ngopi ngantuk, ya Kang. Nah, ada juga sekarang, ngopi orang ngantuk ya jelas kalau ngopi mah nggak tidur, kita melek gitu kan ya. Nah, tetapi ada juga yang sekarang tetap aja gitu loh, walaupun ngopi gitu. Itu apa karena produknya atau karena udah baal tubuh kita? Oke, baik. Pertama, memang tadi kafein ya. Kafein. Nah, khususnya robusta itu kafeinnya rendah. Iya. Tapi banyak zat-zat yang aromatik yang lainnya lagi. Iya. Yang dia punya efek lain macam-macam. Salah satunya segar, relax. Iya. Baunya tenang gitu. Makanya kalau Kakang minum Arabica itu dia bukan untuk melek, tapi lebih cenderungnya lebih segar, energik. Tapi tidur nggak keganggu. Tetap tidur. Nyaman tidurnya ya. Itu akan lebih enak. Kenapa? Karena relax tadi tuh. Darah itu relax macam itu ada yang memacu dari Arabica itu ada. Jadi salah ya kalau semua kopi, teman-teman, semua kopi itu tidak membuat melek ya, tidak membuat melek. Kecuali kalau Arabica di espresso double shot ya. Wah, dia akan lebih banyak lagi kafeinnya. Iya. Kalau barista itu tergantung kandungan kafeinnya. Ya, kopinya mau dikeluarkan nggak, ekspor nggak. Iya. Dia antara light, medium sama dark beda-beda itu kualitas kafeinnya. Ya, beda-beda. Nah, kenapa tadi relax ya? Kopi itu Arabica itu lebih tenang aja, tidur nggak keganggu, badan lebih rileks. Nah, itu Arabica. Makanya lebih banyak disukai orang Eropa. Bukan sebatas kayak kita buat ronda, bukan. Kalau orang Eropa itu biar energinya ada tapi nggak ganggu tidur. Ya Arabica. Makanya disebut kopi buat sultan itu karena dia lebih ngepresin para sultan tidur nyaman ya. Nggak masalah ya. Gitu. Artinya banyak disukai sultan karena banyak manfaatnya sebenarnya. Kalau kita bicara kopi sultan itu lebih tepatnya kopi Turkish kopi, cobain. Tapi Turkish kopi itu nggak mau di kopi, dia udah campur rempah-rempah. Dia jadi kayak jamu gitu ya. Iya. Ada rempah-rempahnya, ada kayu manis, ada banyak ada pala jalannya. Dia itu memang minuman itu kayak herbal, buat obat juga, membuat segar kopi. Dari Turki itu ya. Menarik. Nanti setelah kita bikin konten lah untuk kopi Turkish ya. Iya. Ada, tapi di sini ada. Mungkin nanti dulu saya pernah nyoba, cuman nggak semua orang suka. Tapi itu unik. Kenapa unik? Karena kopi Turkish itu beda dengan espresso, beda dengan kopi yang lainnya. Dia dipasak di atas pasir panas. Unik. Dan itu memang butuh proses yang banyak. Teman-teman mungkin kalau yang mau kopi apa Turkish tadi bisa pesan juga boleh Kang ya, bisa pesan. Tapi waktu tertentu ya, karena kita harus menyiapkan luar biasa, pasirnya harus siapkan, tungkunya harus siapkan, nggak bisa pakai kompor. Jadi kalau pakai kompor nanti beda lagi rasanya. Jadi kalau mau pesan harganya juga mungkin bisa hubungin aja langsung nanti. Nomor telepon nanti saya catat di konten ini. Silakan teman-teman bisa hubungin, bisa pesan kopi Turkish yang luar biasa ya Kang ya. Oke, siap. Nah Kang, tadi lanjut lagi Kang, kenapa sih kemudian ada juga kopi yang biasa-biasa aja gitu, kalau diminum nggak ada pengaruh kemana-mana ya, gitu. Kita kembali tadi kafein ya. Iya. Sebenarnya kan banyak itu
kalau kita bicaranya mungkin tadi kalau ke kedai atau kafe yang espresso atau ya kelas mokapot lah kalau manual brewnya ya, mokapot itu mungkin kafeinnya tinggi hingga kuat. Tapi kalau kopi itu lebih minoritas dibandingkan gulanya, dengan gula lebih banyak ya, kayak kopi kekinian lah, ada karamel, latte, itu kan banyak gulanya sama susunya, sehingga kopi itu minim kafein, lebih banyak glukosa. Kalau banyak glukosa itulah membuat orang ngantuk, makanya orang diabetes sering ngantuk. Karena banyak yang diolah tubuh langsung gitu. Kemudian diolah tubuh apa? Glukosanya, bukan kopinya. Sehingga efek kopi yang tadi membuat jantung pun dipakai untuk mengolah glukosa, kan akhirnya nggak ngefek kopi itu. Berarti yang biasa kita minum di rumah nih gitu kan, karena karena dicampur gulanya terlalu banyak, akhirnya nggak menyebabkan reaksi apapun, malah seperti biasanya Kang ya. Kayak kita ya, sasetan kita misalnya yang ini tuh antara 12 sampai 15 gram, 15 gram kopi. Langsung set. Tapi gulanya cakir. Enggak, kopi murni. Ini kopi murni. 12 sampai 15 gram. Coba bayangin kopi saset berapa? Paling 3 gram. Iya. Jauh kan? Oke teman-teman, itu sekelumit. Nanti kita akan bahas lagi tentang kopi lebih banyak lagi di season berikutnya. Kali ini kita sejarah sampai bahkan bagaimana mengenal kopi ya Kang ya. Artinya sampai kopi itu sebenarnya obat tidur atau bukan. Dan bahkan kopi itu ternyata setelah kita bedah banyak khasiatnya. Nah teman-teman, saat ini kedai kopi Inspirasi memiliki rasa baru nih. Ya, teman-teman yang ingin menikmati rasa baru kopi apa nih? Ini baru datang nih. Baru uji coba ya. Lemon kopi. Lemon kopi. Nah, saya baru cobain sampai udah tinggal sedikit lagi teman-teman. Nah, yang mau pesan silakan datang, mungkin datang temuin, rasanya luar biasa teman-teman. Ada asam, ada kecut, ada pahit. Nah, bayangkan kalah pokoknya permen yang sana mah gitu kan ya. Teman-teman bisa segera datang sebelum harga terjangkau di kedai Inspirasi itu. Harga terjangkau benar. Ya teman-teman, mudah-mudahan kita akan konten lagi di konten berikutnya teman-teman dengan tema kopi-kopi yang lain. Terima kasih dari saya Dewan, News Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.